Selamat siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik. Oke. Hari ini akan ada pemaparan materi dari Ibu Indah. Waktu kesempatan saya beri. Baik, terima kasih Ibu Delvi. Selamat siang untuk kita semua. Pada hari ini saya, Linda Liana Putri Manafwe STBKOM, akan memaparkan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4, bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Namun sebelumnya kita akan ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu. Di sini saya akan memutar video. Jadi kita akan bergoyang sebentar. Jadi saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Sambil nyanyi. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tunjukkan lampu, siap berdoa. Tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Bulan melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga kelinci, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Baik Bapak Ibu Guru, saya mempersilahkan Pak Gusti untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak. Baik, mari kita berdoa. Sebelumnya izinkan saling doa yang akan aku berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, pujian dan syukur kembali kami haturkan kepada Bapa karena Engkau masih memberi kami dari pagi hingga siang ini. Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami, ibu-ibu kami, sampai selesai kegiatan kami. Semuanya ini kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Pak Gusti. Bapak Ibu Guru, saya persilahkan untuk duduk kembali. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala untuk memberikan sepatah dua kata. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita semua. Apa kabar? Baik. Oke, kalau baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hal mengenai kegiatan kita pada kesempatan ini, terutama untuk aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Indah pada kita dalam kegiatan program penggerak dengan tema hari ini diseminasi budaya positif.
sekiranya dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Indah ini kita bisa ada nilai tambah di sekolah kita, terutama untuk siswa-siswi kita bisa diterapkan dengan baik budaya positif di sekolah kita. Harapannya semoga materi ini kita bisa simak dengan baik, terutama teman-teman yang ada di sini, dan khusus untuk Ibu Indah, supaya materi ini bisa diterapkan di sekolah kita sehingga bisa ada dampaknya. Saya kira ini saja. Nanti selanjutnya Ibu Indah akan sampaikan kepada kita selengkapnya materi ini. Untuk itu mohon kesediaan kita ikut kegiatan ini sampai selesai. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kita semua saya sampaikan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini kita akan membuat kesepakatan forum diseminasi. Jadi saya akan menyiapkan stick note. Nah, stick note ini Bapak Ibu akan menulis kesepakatan. Jadi contohnya di sini mengawali dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Dan tadi kita sudah lakukan itu. Kemudian menghargai siapapun. Baik, mungkin ada yang sudah. Kurang baik. Kasih banyak, bawa banyak orang. Bisa. Ada yang sudah ditendang dan Bisa. oh, jangan besar. Sudah? Baik Bapak Ibu, di sini sudah tertempel kesepakatan kita. Yang pertama, ikut kegiatan dari awal sampai selesai. Yang kedua, jujur sehingga menjadi awan kepada siswa untuk kedepannya. Selanjutnya, hadir seutuhnya dan siap menerima masukan dari teman yang lain. Kemudian mengerjakan tugas di dalam diskusi, dan yang terakhir menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Berarti di sini saya langsung saja menulis mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Aktif dalam diskusi. Kemudian menerima masukan dari teman yang lain. Menjaga kebersihan ruangan ya Bapak Ibu. Iya, Ibu. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Baik, kita lanjut. Budaya positif. Apa yang tersirat di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Ketika saya mengerti, kira-kira budaya positif itu apa? Mungkin Pak John bisa memberikan pendapat. Baik, terima kasih. Menurut saya, budaya positif merupakan suatu praktik baik berupa nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang diterapkan di sekolah untuk mendukung murid berkembang agar tumbuh sikap kritis, kreatif, kolaboratif, dan dapat bertanggung jawab di masa yang akan datang. Ya, tepat sekali. Kita berikan aplaus dulu untuk Bapak John.
Jadi berbicara tentang budaya positif itu kita berbicara tentang hal-hal baik, pembiasaan baik yang ada di dalam sekolah kita. Yang mana pembiasaan itu bisa kita terapkan di dalam lingkungan sekolah, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Sehingga itu menjadi hal yang baik untuk siswa atau murid kita lakukan. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa bagian yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan P3 profil pelajar Pancasila. Di mana di dalam profil pelajar Pancasila sendiri ada berapa elemen Bapak Ibu? 6 dimensi. Ada 6 dimensi. Yang pertama apa? Ibu dia tadi mungkin. Yang pertama Beriman, beriman, Tahu kepada Tuhan. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam mandiri. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak John bahwa disiplin positif merupakan pembiasaan atau hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sudah tercantum di dalam dimensi profil pelajar Pancasila tadi, ada 6. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik dari kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, meliputi apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Lalu yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, peduli, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kebutuhan dasar manusia ini kalau kita kaitkan di dalam pembelajaran yang sering kita lihat sikap perilaku anak murid kita, terkadang anak murid kita itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima dalam proses pembelajaran. Mereka ingin diakui. Terkadang kita sering melihat anak yang ini lebih pintar, lebih bisa, jadi kita lebih menerima itu. Anak yang ini belum bisa atau Tapi kembali lagi ketika kita menemui peserta didik, siswa kita yang belum mampu, kita kurang peduli, kita kurang menerima itu. Jadi kebutuhan dasar manusia ini kembali lagi bahwa peserta didik kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di dalam kelas. Apabila ia kurang memahami materi dan lain sebagainya, bagaimana peran kita untuk kita memberikan kepedulian, kita berbagi, kita memberikan rasa diterima sehingga ia mudah untuk berbagi dengan teman-teman di dalam kelas maupun dengan teman-teman yang ada di luar kelas. Baik Bapak Ibu, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh kasusnya seperti ketika kita akan datang ke sekolah tepat waktu. Apakah ketika kita datang ke sekolah tepat waktu itu
motivasi kita berasal dari dalam diri kita, motivasi intrinsik, atau motivasi itu berasal dari luar diri kita, motivasi ekstrinsik. Apabila kita datang tepat waktu di sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan, berarti masuk dalam motivasi ekstrinsik. Apabila kita datang ke sekolah untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, entah itu dari rekan sejawat, dari pimpinan, warga sekitar, atau mungkin murid di sekolah, maka itu termaksud dengan motivasi ekstrinsik. Dan apabila kita datang tepat waktu ke sekolah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu berarti termaksud dengan motivasi intrinsik. Karena kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu menjadi panutan untuk siswa kita, untuk rekan sejawat kita, untuk pimpinan kita, untuk warga sekolah kita di dalamnya. Yang tentunya apa yang kita lakukan itu menjadi suatu pembiasaan yang baik dan nantinya akan menjadi suatu budaya positif yang baik untuk warga sekolah kita. Yang berikutnya, kelima, posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Di dalam posisi kontrol tadi kita temukan kasus, contoh kasusnya Adi yang terlambat datang ke sekolah. Posisi penghukum itu dilihat dari nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk lalu menghardik. Di dalam kehidupan kita di sekolah terkadang kita lupa bahwa kita melakukan posisi penghukum dengan kalimat terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Selalu kita lakukan itu kepada peserta didik ketika apel pagi, ketika kita menjadi piket, kemudian kita menjadikan posisi penghukum terhadap peserta didik kita. Coba tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid apabila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Terkadang kita tidak memikirkan bagaimana perasaan murid. Tetapi kita secara egois hanya berpikir bahwa saya guru, saya berhak menghukum murid saya. Hasilnya, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Dan itu sering terjadi di dalam sekolah kita. Tetapi kita belum bisa menyadari itu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Dan lebih buruknya lagi, ketika pulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Namun, terkadang kita selalu menyalahkan keadaan. Kita mengkambing hitamkan situasi. Coba sesekali kita merefleksikan diri kita. Apakah apa yang sudah kita lakukan, tindakan kita, sikap kita, sudah menjawab problem yang kita hadapi atau tidak. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Dengan ciri-ciri nada suara memelas, halus, atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Dengan kalimat, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Dan hasilnya, murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid dan murid menahan perasaannya. Selain kasus terlambat, adapun juga kasus yang lain yang terjadi di dalam kelas seperti murid tidak mengerjakan tugas. Seringkali kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, kita membuat posisi pembuat merasa bersalah. Sehingga seringkali kita melihat bahwa kenapa pada saat jam pelajaran saya murid ini tidak masuk di kelas? Apa yang terjadi? Coba refleksi Bapak Ibu.
Terkadang kita membuat posisi merasa bersalah. Murid yang akhirnya tidak mengerjakan tugas, kita membuat murid itu merasa bersalah dan akhirnya murid itu merasa bahwa dia menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dan ternyata itu terjadi betul di dalam kelas dan murid itu tidak pergi ke sekolah dengan alasan-alasan seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak bisa menjadi orang yang baik, yang bisa membahagiakan orang lain. Yang ketiga, posisi teman. Posisi teman dengan ciri-ciri nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Contoh kalimatnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke bapak atau ibu. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti bapak atau ibu bantu kamu. Sambil tersenyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, posisi teman ini sering bapak ibu lakukan di dalam sekolah kita juga. Sering kita bercanda, bersikap ramah, akrab dengan peserta didik kita. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Tetapi di sisi yang lain, ada pun dampak negatif dari murid. Murid akan menjadi tergantung dengan kita sebagai guru tersebut. Bila ada masalah, dia bisa mengandalkan kita untuk membantunya. Akibat lain, dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut. Itu artinya murid hanya bergantung kepada kita. Dia tidak percaya diri, dia pun susah untuk bergaul dengan orang lain. Itu merupakan salah satu dampak positif maupun negatif dari posisi teman. Selanjutnya, posisi pemantau. Posisi pemantau ini ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Dengan kalimat, Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak. Bu, Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak. Saya harus tinggalkan kelas pada saat jam istirahat. Nanti saya akan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal dulu di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Posisi pemantau ini seringkali juga kita lakukan Bapak Ibu Guru di dalam kelas. Nah, bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti itu? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan guru harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi posisi pemantau ini membuat peserta didik merasa tertekan karena peserta didik ini harus mengerti konsekuensi yang sudah dia langgar. Akibat dia langgar dari terlambatnya masuk di kelas. Jadi dia harus mengerjakan tugas pada saat jam istirahat. Dan posisi pemantau ini guru harus memantau apa yang dilakukan oleh peserta didik tersebut di dalam kelas. Yang berikutnya, posisi manajer. Posisi manajer ini ciri-cirinya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid dengan kalimat, Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, Bu, jam 7. Guru, ya tadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik,
itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti itu? Baik Bapak Ibu, posisi manajer ini pun sering kali kita lakukan di dalam sekolah kita tanpa kita sadari. Hasilnya, posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersanda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi Bapak Ibu, posisi manajer ini bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai guru dengan suara yang tulus, dengan bahasa yang tidak kaku, kita membuat pendekatan dengan murid, lalu kita berkomunikasi dengan baik, dengan tulus, tanpa perlu marah, tanpa kita meninggikan suara, tanpa kita menunjuk-nunjuk, menghardik murid, kemudian tanpa kita membuat seolah-olah kita menyesal. Tetapi posisi ini mengajarkan kita bagaimana kita mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Apabila murid tersebut datang ke sekolah terlambat atau murid tersebut tidak mengerjakan tugas, kita mencari jalan keluar. Apa yang ia lakukan di rumah sehingga ia datang terlambat atau sehingga ia tidak mengerjakan tugas. Jadi di sini kita mau mengembalikan tanggung jawab kepada peserta didik, kemudian kita mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami oleh peserta didik kita. Jadi Bapak Ibu, posisi manajer ini sangat-sangat baik dan sangat bagus sekali dan seringkali kita lakukan itu terhadap peserta didik kita di sekolah tanpa kita sadari. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi salah satu contoh keyakinan kelas, semua anggota kelas perlu yang pertama menghormati guru, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga masuk ke kelas tepat waktu, yang keempat jagalah kebersihan, dan yang kelima piket datang lebih awal. Yang berikutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin, positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga,
menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Jadi ada beberapa tahapan di dalam menstabilkan identitas. Contoh kasusnya banyak sekali. Yang saya ambil seperti tidak mengerjakan tugas, kemudian berkelahi, kemudian datang terlambat, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali contoh kasus yang bisa kita ambil di dalam lingkungan sekolah untuk kita selesaikan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi, tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita bisa menggunakan beberapa kalimat seperti yang pertama, berbuat salah itu manusiawi. Dan yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Yang keempat, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang kelima, kamu berhak merasa seperti itu. Jadi bapak ibu di dalam menstabilkan identitas ini, untuk apapun kasusnya, bagaimana kita membuat peserta didik kita atau siswa kita tidak merasa tertekan. Kita menstabilkan identitas mereka. Di dalam kehidupan kita di sekolah, seringkali kita tidak menerapkan segitiga restitusi ini. Menstabilkan identitas terkadang kita lupa. Ketika murid mengalami suatu kasus atau masalah, kita langsung menyalahkan. Kamu salah, kamu begini, kamu begitu. Mengapa kamu lakukan ini? Itu salah. Kita langsung membuat murid merasa tertekan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, itu adalah suatu perbuatan yang keliru atau salah. Sehingga kita membuat murid tidak nyaman, kita membuat murid tidak merasa bahagia, aman. Tetapi dengan kita melakukan hal tersebut, keesokan harinya mungkin murid itu tidak akan datang lagi ke sekolah. Namun ketika kita menerapkan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, murid itu akan merasa bahwa saya datang kepada orang yang tepat. Karena berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang bisa berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita sebagai pendidik, kita sebagai guru pun pernah melakukan kesalahan itu. Dan kita tidak mencari siapa yang salah. Tetapi bagaimana kita mencari solusi dari kasus-kasus yang peserta didik kita alami. Setelah itu kita bisa bertanya bahwa kamu berhak merasa seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita mengetahui kasus yang terjadi, ada pun kalimat yang dapat kita lakukan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi kita menanyakan, kira-kira peserta didik kita, siswa kita melakukan hal tersebut di dalam permasalahan itu, mereka punya alasan tertentu. Terkadang dalam kehidupan kita di sekolah, kita tanpa menanyakan terlebih dahulu ke peserta didik kita, mengapa kamu melakukan ini? Terkadang kita langsung mengambil suatu keputusan tindakan yang salah. Entah memukul, entah menghukum, entah menghardik, atau mengeluarkan kalimat yang menyakiti hati peserta didik kita. Dan itu salah. Alhasil, peserta didik kita merasa tertekan, tidak nyaman, tidak bahagia, tidak mendapat solusi yang terbaik. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh, ketika ada siswa yang berkelahi di dalam kelas. Dan kita memvalidasi tindakan yang salah, kita bisa menggunakan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Mungkin dengan siswa itu memukul, melempar, dan lain sebagainya yang lebih buruk. Tapi ketika siswa itu tidak melakukan itu, maka kalimat yang patut untuk kita bicarakan ke peserta didik adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang berikutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ketika kita menemukan kasus di mana ada peserta didik yang mengganggu peserta didik yang lain ketika belajar. Ketika peserta didik ini tetap diam dan fokus belajar,
maka kita perlu memberikan kalimat validasi tindakan yang salah dengan kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Di mana peserta didik ini tetap fokus di dalam belajarnya, dia tidak terganggu dengan teman yang berisik yang mengganggu proses belajarnya. Dan dia patut untuk berbangga diri. Terkadang situasi-situasi seperti ini yang sering kita alami di dalam kelas, di lingkungan sekolah kita, membuat kita sebagai pendidik tidak menyadari ada beberapa hal penting yang perlu kita terapkan ke dalam peserta didik kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga peserta didik kita merasa bahwa, oh ternyata guru yang saya datang ini saya mendapat solusi terbaik daripada dia. Jadi penerapan segitiga restitusi pada bagian validasi tindakan yang salah ini sangatlah penting untuk kita terapkan di dalam sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, kita sudah membuat kesepakatan kelas dan juga beberapa contoh keyakinan-keyakinan. Nah, keyakinan kelas di sini ada beberapa contohnya. Kita menanyakan, apa keyakinan kelas kita? Jadi ketika sudah mengalami kasus tersebut, kita menanyakan kepada peserta didik atau siswa kita. Kira-kira keyakinan kelas yang kita sudah buat di dalam kelas itu apa? Contohnya, saling menghargai antara murid dan murid. Saling menghargai dan menghormati antara murid dan guru. Nah, ketika kita menanyakan itu, murid kita akan berpikir, oh iya, saya sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelas bersama murid dan guru. Ketika saya berkelahi, ketika saya datang terlambat, ketika saya tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya, apakah saya masih mengingat keyakinan kelas yang sudah saya buat? Apakah itu saya sudah menghargai teman kelas saya? Apakah itu saya sudah menghargai diri saya? Atau apakah itu saya sudah menghargai dan menghormati guru saya? Nah, ini akan menjadi refleksi buat peserta didik kita. Jadi kita menanyakan keyakinan ini supaya mereka melihat kembali ke dalam diri kita, diri mereka, apakah mereka sudah berjalan sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat di dalam kelas atau belum. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Baik Bapak Ibu di dalam kelas tentunya ketika berbicara mengenai keyakinan, ketika berbicara mengenai kesepakatan, ada pun nilai-nilai di dalam. Nah, nilai-nilai yang disepakati ini tidak jauh dari 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yaitu apa? Ada mandiri, kemudian ada berkebinekaan global. Baik Bapak Ibu, yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, di dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas tentunya ada pun nilai-nilai yang kita sepakati antara kita dan murid. Kita bertanya kepada murid atau peserta didik kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang tentunya nilai-nilai yang sudah disepakati itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nilai kejujuran, saling menghormati, nilai kedisiplinan, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menanyakan nilai-nilai itu, murid kita, peserta didik kita akan merefleksi diri. Apakah apa yang mereka lakukan terhadap kasus-kasus seperti yang sudah saya jelaskan tadi sudah sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati atau belum. Contohnya, ketika datang terlambat ke sekolah, atau ketika berkelahi dengan teman di kelas, atau mungkin tidak menghormati guru, atau mungkin tidak mengerjakan tugas, apakah mereka sudah menjadi peserta didik yang bertanggung jawab? Apakah mereka sudah menjadi peserta didik yang jujur atau belum? Nah, ketika kita menanyakan keyakinan, peserta didik kita akan berefleksi bahwa, oh ya, ternyata apa yang saya lakukan ini melanggar keyakinan atau kesepakatan saya dengan guru dan teman-teman di dalam kelas. Jadi kita tanpa membuang tenaga, kita tanpa marah-marah, kita tidak usah menghardik, kita tidak usah melakukan kekerasan, kita tuh cukup menanyakan seperti itu. Maka peserta didik kita akan mengingat kembali keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas. Yang berikutnya, Bapak Ibu, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Pertanyaan ini menurut saya cukup menarik untuk kita tanyakan kepada peserta didik kita di dalam tahapan segitiga restitusi, khususnya menanyakan keyakinan. Nah, ketika menanyakan keyakinan pada kasus-kasus yang sudah saya jelaskan di awal, murid akan berpikir, kira-kira apa gambaran kelas yang ideal menurut mereka?
Katakanlah jawabannya, saya memimpikan atau saya mengharapkan gambaran kelas yang ideal itu yang bahagia. Atau gambaran kelas yang ideal itu yaitu gambaran kelas yang saling menghargai dan saling menghormati. Atau mungkin gambaran kelas yang ideal itu adalah gambaran kelas di mana guru dan muridnya akrab, rasa nyaman, ada rasa aman, ada kegembiraan di dalamnya, ada kedisiplinan, ada rasa saling percaya diri, ada rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi kita menanyakan kepada peserta didik kita atau murid kita. Nah, setelah mereka menggambarkan gambaran kelas yang ideal menurut mereka, mari kita tanyakan lagi. Lalu, apakah gambaran kelas yang kalian gambarkan tadi, yang kalian paparkan tadi, sudah kalian jalankan di dalam kelas atau belum? Jadi menanyakan keyakinan ini bagaimana kita merefleksikan apa yang peserta didik kita mimpikan dengan apa yang mereka buat. Menurut saya, menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi ini sangat efektif untuk kita terapkan di dalam sekolah kita. Sehingga kita bisa melatih anak untuk berpikir jernih apa yang sudah dia lakukan, apakah sesuai dengan keyakinan di kelas atau belum. Poin yang keempat, Bapak Ibu Guru, kamu mau jadi orang seperti apa? Pertanyaan ini pun cukup menarik menurut saya. Jadi ketika kita menghadapi banyak sekali kasus, salah satu pertanyaan di dalam menanyakan keyakinan yaitu kamu mau jadi orang seperti apa ini dapat kita tanyakan kepada peserta didik kita. Di situ kita akan mendapatkan banyak sekali jawaban yang unik, jawaban yang berbeda dari peserta didik kita. Kamu mau menjadi orang seperti apa? Mungkin dari peserta didik kita ada yang menjawab bahwa saya ingin menjadi murid yang berprestasi. Saya ingin menjadi murid yang disiplin. Saya ingin menjadi murid yang memiliki cita-cita yang indah. Saya ingin menjadi murid yang teladan. Saya ingin menjadi murid yang bisa membawa dampak positif untuk teman-teman saya. Banyak sekali jawaban unik. Nah, terkadang di dalam kehidupan kita di sekolah, mungkin kita lupa bahwa pertanyaan ini sebenarnya penting. Seringkali ketika kita menghadapi beberapa kasus, kita sebagai guru atau sebagai pendidik, kita tidak merasa tidak penting untuk kita menanyakan apa keinginan murid, murid ini mau menjadi seperti apa. Lebihnya kita hanya fokus pada permasalahan yang terjadi. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, murid-murid kita ini dalam proses berkembang. Murid-murid kita ini dalam proses belajar, di mana mereka belum mengetahui arah mana yang seharusnya mereka melangkah. Nah, posisi kita sebagai guru, bagaimana di dalam 5 posisi kontrol tadi, menurut saya lebih tepatnya kita memposisikan diri sebagai posisi manajer. Yaitu posisi dengan tulus hati, bagaimana kita menuntun murid kita, bagaimana kita berpihak kepada murid, bagaimana kita menjadi teladan, menjadi panutan kepada murid, memberikan contoh terbaik pada murid, mendampingi murid, mengarahkan murid, memotivasi murid, untuk murid itu menemukan bahwa, oh ternyata apa yang saya lakukan ini salah, yang benar seperti ini. Contoh yang salah seperti ini, contoh yang benar seperti ini. Ketika saya ingin menjadi murid yang berprestasi, maka saya harus datang ke sekolah tepat waktu, saya mengikuti berbagai macam kegiatan, saya harus banyak literasi, saya harus banyak berbagi dengan teman-teman, saya harus berbanyak tanya kepada guru, kemudian saya harus punya kemampuan lebih di bagian ini, bidang ini, dan lain sebagainya. Ketika saya ingin menjadi ketika saya ingin menjadi murid yang bertanggung jawab, maka ketika saya dikasih tanggung jawab sebagai ketua kelas, kemudian saya dikasih tanggung jawab sebagai wakil kelas dan sebagainya, bagaimana saya membawa teman-teman saya ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif.
Jadi Bapak Ibu, menanyakan keyakinan dalam tahapan segitiga restitusi ini sangat efektif untuk kita lakukan di sekolah. Terkhususnya saya merasa bahwa di dalam sekolah saya perlu sekali bagaimana saya memposisikan diri saya di sekolah sebagai posisi manajer, lalu saya menerapkan segitiga restitusi dalam segala kasus yang saya alami di sekolah. Dan ini cukup efektif. Terima kasih Bapak Ibu, presentasi bisa berjalan dengan baik, kesepakatan yang kita buat juga berjalan dengan baik. Kita mengawali dengan doa, kemudian kita mengikuti kegiatan ini dari awal dan berakhir. Kemudian ada sesi tanya jawab, kita saling menghargai dan semua bisa berjalan dengan baik. Dan kegiatan ini sudah berakhir, kita pun akan menutupnya dengan berdoa. Saya memberikan kesempatan kepada Gusti, silakan. Lebih baik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kembalikan hati dan kedatangan hati, karena Engkau masih menemani kami dari awal kegiatan kami hingga berakhir. Sebentar lagi kami akan pulang, menemani kami, sehingga kami tiba di rumah kami dengan selamat. Semuanya ini demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. SMK Negeri Raya, SMK bisa, SMK hebat. 11 PJKTA. Baik, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik. Lebih semangat lagi? Baik. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Baik, kita patut. Oke, terima kasih. Pada siang hari ini Dinda akan memberikan materi, namun sebelumnya kita akan mengawalinya dengan berdoa. Dinda mempersilakan Putri untuk memimpin kita di dalam doa. Putri, silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau yang telah menolong kami. Kami yang mendengarkan pembelajaran kami, pimpinlah kami, agar kami bisa mengikuti pembelajaran kami dengan baik. Ya Tuhan, semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Putri. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, Dinda akan memberikan ice breaking. Jadi perhatikan, dengar baik-baik ice breakingnya. Cluenya, bumi itu bulat. Jadi cluenya, bumi itu bulat. Lagi ya, cluenya apa? Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Jika 100 ditambah 10 berapa? 3. Augusto, 3. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Augusto. Perhatikan baik-baik cluenya. Bumi itu bulat. 88 ditambah 10. 5. Benar. Kita kasih tepuk tangan lagi. Coba yang lain. Coba yang lain. Dengar. Jangan hapus terus. Perhatikan cluenya. Bumi itu bulat. Perhatikan cluenya. Bumi itu bulat. 50 ditambah 10 berapa? 50 ditambah 10 2. benar. Kita kasih tepuk tangan. Sudah 2 orang ya.
Benar sekali. Ibunda rasa cukup, kita akan masuk ke dalam materi. Hai anak-anak, di sini Ibu Indah sudah menyiapkan stiklot. Nah, stiklot ini akan Ibu Indah bagi kepada kalian untuk kalian menulis ini. Kelas impian kalian. Kira-kira kalian memimpikan kelas seperti apa? Kalian tulis di dalam stick note ini, lalu nanti akan ditempelkan di papan ini. Bisa? Bisa! Baik, ini akan bagikan. Silakan di over ke teman untuk ditulis. Bisa satu kertas ini bisa sekitar 4 jawaban. Bisa juga sekitar. Silakan ditulis. Kalian memimpikan kelas yang bagaimana? Silakan ditulis. Ini bisa juga berjawaban. Silakan ditulis. Kalian memimpikan kelas yang seperti apa? Sudah? Kelompok ini sudah? Sudah? Sudah. Ini sudah? Sudah. Baik. Tadi kita sudah sedikit memaparkan mengenai kelas impian dan juga kesepakatan kelas. Kelas impian, kalian memimpikan kelas seperti apa? Saya memimpikan kelas yang rapi. Saya memimpikan kelas yang bersih dan lain sebagainya. Dari kelas impian ini, maka kita akan menemukan ide baru lalu kita akan membuat kesepakatan kelas. Sekarang setiap kelompok mewakili menempelkan di sini kelas impian kalian tadi. Ditempelkan di sini. Silakan. Maju sudah lalu tempel di papan. Oke, semua kertas yang dibagikan silakan keluar lalu tempel. Silakan keluar lalu tempelkan. Oke, yang sudah bisa duduk. Baik. Sudah? Sudah semua? Sudah. Kelas impian kalian. Yang pertama Ibunda baca. Saya memimpikan kelas yang bersih, indah, asri, dan sejuk pakai program. Kemudian saya memimpikan kelas yang aman dan tentram. Itu kelas impian kalian. Saya memimpikan kelas yang bersemangat. Saya memimpikan kelas yang indah. Sama ya? Kalau sama kita hitung jadi satu. Bisa toh? Ya. Saya memimpikan kelas yang sejuk. Sama? Sama. Saya memimpikan kelas yang tenang. Saya memimpikan kelas yang seru dan menyenangkan. Kemudian ini siapa ini? Tolong. Saya memimpikan kelas yang tertib. Saya memimpikan kelas yang semangat dan sama toh. Kemudian saya memimpikan kelas yang gembira dan saling menghargai. Saya memimpikan kelas yang disiplin dalam berpakaian. Jadi semua ini merupakan kelas impian kalian. Sekarang Ibunda minta kalian menulis ide. Kira-kira harapan dari impian kelas kalian ini, ide kalian apa yang harus kalian
buat untuk mencapai kelas impian kalian tadi. Bisa? Bisa. Baik, Ibunda akan membagikan sedikit lagi untuk kalian menulis kira-kira kesepakatan kelas kita apa untuk menjawab impian kelas yang sudah kalian tulis. Silakan tulis di sini. Baik anak-anak, apakah sudah selesai menulis kesepakatan kelasnya? Baik, sekarang Ibunda akan memberikan waktu untuk setiap dari anggota kalian maju dalam menempelkan ide harapan kalian yang sudah kalian tulis di kertas footnote ini. Silakan maju sudah yang tadi sudah menulis lalu tempelkan pada papan ini. Mengikuti, silakan. Berarti kosong, silakan maju lalu mengikuti. Baik, Ibu akan meminta Feby maju ke depan untuk membacakan kesepakatan kelas. Silakan, Feby. Kesepakatan yang pertama. Setiap anggota kelas perlu merasa aman, nyaman, dan tenteram, senantiasa membantu satu sama lain. Sepakat? Yang berikutnya. Saling menghargai sesama teman. Kami murid yang semangat belajar. Sepakat? Berikutnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Pulang sekolah tepat waktu. Buanglah sampah pada tempatnya. Pulang sekolah tepat waktu. Sepakat? Jangan mengucapkan kata-kata kotor atau kasar di dalam kelas. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jangan menunjukkan kotor-kotor. Ubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh ada kata jangan dan juga kata dilarang. Berarti apa? Menggunakan kata Menggunakan kata positif. Tidak boleh ada kata jangan. Berarti menggunakan bahasa yang baik. menggunakan bahasa yang baik di dalam kelas. Kamu ubahnya ya. Jadi jangan mengucapkan kata-kata kotor atau kasar di dalam kelas. Jika uang menjadi yang positif, menggunakan bahasa yang baik di dalam kelas selama proses pembelajaran. Setuju? Oke. Saling menghargai antara murid dan guru. Saling menghargai dan menghormati antara murid dan guru. Setuju? Saling menghargai antara murid dan murid. Saling menghargai dan menghormati antara murid dan murid. Setuju? Baik, kita memberikan aplaus dulu. Oke, untuk bersepakat, kita akan memberikan kalian pena ini untuk mewakili kalian menulis nama ini sebagai simbolis ya. Menulis nama Feby lalu tanda tangan, Rizky tanda tangan, Putri tanda tangan, siapa? Arka tanda tangan dan juga silakan. Dan juga Reti maju. Tulis nama tanda tangan. Maju sudah? Maju sudah tadi yang kita sebut. Nama tanda tangan, nama tanda tangan. Langsung saja Feby bisa dibuka. Tanda tangan di bawah.
Terima kasih untuk hari ini, untuk pertemuan kita. Dinda harap ke depan kalian tetap semangat. Bisa? Bisa!